Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Wah, syukurlah jika semuanya baik. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu minta ketua kelas untuk pimpin doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Baiklah, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Jadi, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu. Adakah yang tidak masuk hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Baiklah, jika sudah masuk semua, Ibu akan bertanya, apakah kalian masih ingat materi minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Saya, Bu. Ya, Evi, Tentang protista, Bu. ada yang bisa menyebutkan pengertian dari protista? Saya, Bu. Ya, Justina. Protista merupakan hewan bersel tunggal yang hidup dengan membentuk koloni di tempatnya lembab, Bu. Nah, betul. Jadi, protista ini pada minggu lalu kita sudah mempelajari bahwa protista ada yang mirip dengan hewan, tumbuhan, dan jamur. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi tentang jamur. Pentingnya kita mempelajari materi tentang jamur ini karena jamur erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri umum jamur. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri dari masing-masing kelompok jamur. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengelompokkan jamur berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah di sini ada yang pernah makan tempe? Pernah, Bu. Ada yang tahu tempe itu dibantu oleh apa pembuatannya? Jamur. Ya, betul sekali. Jadi proses pembuatan tempe itu dibantu oleh jamur. Adapun contoh jamur yang membantu proses pembuatan tempe disebut dengan Rhizopus oryzae. Nah, di sini bisa kalian perhatikan ada beberapa contoh-contoh jamur yang Ibu tampilkan. Sebelum kita masuk ke contoh jamur, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai ciri-ciri umum dari jamur. Nah, jamur ini merupakan organisme yang termasuk ke dalam organisme eukariotik. Ada yang tahu kenapa jamur masuk ke organisme eukariotik? Saya, Bu. Ya, Justina? Karena inti sel sudah memiliki membran inti. Ya, jadi betul sekali ya. Jamur termasuk ke dalam organisme eukariotik karena inti selnya sudah memiliki membran inti. Nah, selain itu, jamur juga termasuk ke dalam organisme multiseluler, tetapi ada juga yang uniseluler. Nah, jamur ini memiliki struktur tubuh di mana tersusun oleh benang-benang halus yang disebut dengan hifa. Hifa ini akan membentuk kumpulan yang disebut dengan miselium. Cara reproduksi jamur terbagi berdasarkan kelompoknya masing-masing. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Baik, akan Ibu lanjutkan. Di sini kita akan masuk ke kelompok jamur. Nah, jamur terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada Zygomycotina. Zygomycotina ini merupakan kelompok jamur yang tidak memiliki sekat pada hifanya. Contohnya itu seperti Rhizopus oryzae. Yang selanjutnya yaitu ada Ascomycotina. Nah, Ascomycotina ini merupakan kelompok jamur yang memiliki sekat, di mana cara reproduksinya secara seksual yaitu dengan membentuk ascospora, sedangkan secara aseksual dengan membentuk conidium. Contohnya itu yaitu pada Aspergillus wenti. Yang ketiga ada kelompok jamur Basidiomycotina. Nah, jamur Basidiomycotina ini merupakan kelompok jamur yang memiliki sekat pada hifanya, di mana cara reproduksinya yang pertama secara seksual dengan membentuk basidiospora dan secara aseksual dengan membentuk conidium. Selanjutnya yang terakhir ada kelompok jamur Deuteromycotina, di mana kelompok jamur ini memiliki sekat pada hifanya, tetapi untuk reproduksi seksualnya belum diketahui. Nah, bagaimana? Sudah paham? Sudah, Bu. Nah, agar kalian lebih paham lagi dengan materi pengelompokan jamur ini, Ibu akan memberikan LKPD untuk kalian kerjakan. Sebelumnya kalian bentuk dulu kelompok sebanyak 3 kelompok yang terdiri dari 3 sampai 6 orang. Baik, Silakan Bu. bentuk dulu kelompoknya. Bagaimana? Sudah dibentuk? Sudah, Bu. Baiklah, akan Ibu bagikan ya LKPD-nya. Nah, adapun cara pengerjaannya di situ kalian amati gambar-gambar yang Ibu berikan.
Kalian tentukan kelompok jamur tersebut termasuk kelompok apa dan kalian jelaskan cirinya. Nah, Ibu kasih waktu untuk pengerjaannya selama 30 menit. Bagaimana? Apakah cukup? Cukup, Bu. Nah, baiklah, silakan dikerjakan. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai? Sudah, Sudah, Bu. Nah, baiklah, Ibu minta satu orang untuk maju ke depan membacakan hasilnya. Bu. Baik, Justina, silakan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi yang telah kami kerjakan. Dari gambar yang dilihat, nomor 1 dari kelompok Diotyromycotina yang memiliki ciri-ciri bersekat dan dinding sel dari kitin. 2. Jaringan membentuk tubuh buah dan berukuran mikroskopis. Hidup sebagai saprofit atau parasit. Belum diketahui reproduksi seksualnya. Kemudian yang gambar nomor 2 termasuk Basidiomycotina. Yang pertama, 1 makroskopis dan multiseluler. Yang kedua, hifa bersekat. Yang ketiga, mempunyai badan buah yang disebut basidiokarp, tempat pembuatan basidium. Cara hidupnya kebanyakan secara saprofit di tumbuhan mati. Ada yang parasit di tubuh makhluk hidup. Miselium vegetatif terdapat dalam substrat untuk menyerap makanan. Gambar yang ketiga ada termasuk ke dalam kelompok Zygomycotina, memiliki ciri-ciri bersifat multiseluler, hifa tidak bersekat atau septa atau hifa senositik dan bercabang. Tubuh tersusun atas meselinium yang bercabang banyak. Sekat hanya ditemukan di tempat sel reproduksi tersebut. Habitat di tempat lembab. Sebagian besar hidup di darat, membentuk spora istirahat berdinding tebal atau zigospora. Gambar yang terakhir termasuk ke dalam Ascomycotina, memiliki ciri-ciri sebagian besar multiseluler, hifa bersekat, memiliki tubuh buah atau ascocarp yang bentuknya beragam. Di dalamnya ada kantong spora atau ascus yang merupakan alat reproduksi seksual. Setiap ascus menghasilkan spora seksual yang disebut ascospora. Cara hidupnya ada yang saprofit, juga parasit, banyak di daun atau bunga atau buah. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan dari apa yang kami cari. Akhir kata, selamat siang. Siang. Baiklah, terima kasih kepada Justina. Untuk kelompok lain, apakah sudah sama jawabannya? Sama, Bu. Nah, jadi jawaban Justina tadi sudah betul ya. Nah, dari awal kita sudah mempelajari tadi ada ciri-ciri umum jamur, kemudian ada pengelompokan jamur. Nah, untuk tugas di rumah, Ibu akan meminta kalian untuk mengerjakan soal evaluasi. Nanti dikumpulkan di pertemuan minggu depan. Minggu depan kita akan mempelajari materi tentang Kingdom Monera. Ibu harap kalian sudah baca dulu materinya di rumah. Jika ada yang tidak paham bisa kalian tanyakan di minggu depan. Bagaimana? Baik, Bu. Nah, jadi sebelum Ibu tutup pertemuannya, Ibu minta satu orang untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Epi. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatian anak-anak sekalian, Ibu ucapkan terima kasih. Sama-sama, Bu.